Dimulai apa nunggu? Mulai ya. Kayaknya wajah baru, saya baru tahu ini dengan. Sinten? Bustanil Husni. Kalau Ustaz beliau yang mimpin. Oh gitu ya. Oh nggih. Bustanil Husni nggih. Asli pundi? Mana ya? Medan. Mana? Medan. Oh. Jangan pundi Mas. Loh, orang Medan kok bisa? Saya Jawa Timur. Medan bisa bahasa Jawa ya? Saya Solo. Oh, istri Solo, masya Allah. Nggih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pegawai atau karyawan Tura Group nih, betul ya? Iya betul ya. Soalnya kemarin di amplopnya itu Tura Group ya. Grup Tura? Oh macam-macam ya. Makanya Tura Group ya. Wabil khusus Pak Resvani, Pak Ari dan bapak-bapak yang lain yang saya nggak bisa sebut namanya satu persatu, dan adik-adik juga ini. Ini adik-adik atau bapak-bapak? Masih adik-adik. Bukan kamu yang semoga panjenengan semua, kita semua yang baik yang hadir in maupun yang hadir on, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Seperti biasa pula kita doakan semoga perusahaan ini atau Tura Group ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesuksesan dalam segala usahanya, diberi kemudahan juga, sehingga siapapun di dalamnya, baik pemiliknya maupun karyawannya, pegawainya, semuanya saja juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan dunia akhirat. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya.
Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadhana. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita semua. Allah hinggakan kita ke Ramadan dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar tadi muttaqin atau bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih ya untuk semua kebaikan teman-teman di Tura Group, mobil khusus Bapak Resvani, Bapak Ari. Pak Ari malah datang sekeluarga, datang ke rumah berkaitan dengan ya dibilang musibah ya musibah ya, alhamdulillah masih baik-baik saja lah, alhamdulillah. Ya, air masuk di rumah semata kaki, alhamdulillah. Matur nuwun sangat nggih, jazakumullah khairan. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik. Yang saya agak terkejut itu ternyata provokatornya itu istrinya Pak Ari. Ya, semoga untuk beliau dilimpahkan pahala yang luar biasa juga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ya, saya kaget, saya pikir tim Tura lengkap, ternyata tim Pak Ari sekeluarga lengkap. Semoga Allah berkahi semuanya. Amin, Allahumma amin insyaallah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada sore kali ini adalah nama Allah Al-Baqi. Al-Baqi. Al-Baqi secara umum diterjemahkan dengan yang maha kekal. Al-Baqi secara umum diterjemahkan dengan yang maha kekal. Ini beda dengan Khalid ya. Khalid itu kekal juga artinya.
Cuman bedanya kalau al-baqi itu kekal oleh zatnya sendiri. Sementara kalau Khalid itu kekal karena dikekalkan oleh Allah. Soalnya sempat ada buku itu judulnya ternyata akhirat tidak kekal. Ya kan dulu pernah ada buku yang sempat ramai itu judulnya ternyata akhirat tidak kekal. Karena menurut penulis buku itu akhirat itu usianya 15 miliar tahun. Karena saking lamanya dianggap seperti kekal. Alasan yang bersangkutan mengatakan bahwa nggak mungkin ada dua kekal. Karena tauhid itu satu yang kekal pasti hanya Allah. Selain Allah nggak. Maka kita jawab, oleh beberapa ulama-ulama ahli tafsir juga menjawab bahwa beda antara Khalid dengan al-baqi. Nah, kalau di akhirat kan bahasa Allah di dalam Al-Quran menggunakan kata khalidina fiha. Pakai kata Khalid. Bukan baqina fiha, tapi khalidina fiha. Nah, Khalid dengan baqi itu beda. Kalau al-baqi, nama Allah ini kekal oleh zatnya sendiri. Sementara kalau Khalid itu kekal karena dikekalkan oleh Allah. Contoh ruh kita. Ruh ini kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, makhluk yang ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Oh berarti roh ini kekal? Iya, roh ini kekal. Tapi kekalnya karena dikekalkan oleh Allah. Jadi kalau ada istilah di antara kita mati, itu mati jasadnya, jasmaninya. Rohaninya nggak mati. Rohaninya lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Karena sering saya sampaikan di sini mungkin ya bahwa kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Kita ini bukan penduduk bumi, bukan. Kita ini adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Sehingga ya cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Dan ruh itu nggak pernah mati. Sejak diciptakan roh itu nggak pernah mati hingga nanti perjumpaan dengan Allah ya nggak ada mati. Namanya Khalid, kekal karena dikekalkan oleh Allah. Surga neraka itu Khalid, kekal karena dikekalkan oleh Allah. Nah, itu istilahnya itu begitu. Karena memang sejatinya kita ini kan bisa karena dibisahkan oleh Allah, mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Kata al-baqi terdiri dari huruf ba, qaf, dan ya, baqiyah. Maknanya adalah kesinambungan. Dari sini lahir makna kekal dan sisa. Maksudnya nanti ketika semua makhluk binasa, yang tersisa hanya Allah. Maksudnya nanti ketika kiamat kan semuanya hancur, binasa, habis. Yang kekal abadi itu hanya Allah. Dan andaikan seluruh makhluk pada akhirnya tiada, maka yang ada hanya Allah. Dan memang kalau dalam ilmu tauhid itu satu-satunya yang punya sifat wujud itu hanya Allah sebenarnya. Maka kalau dalam ilmu akidah itu sifat wujud itu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya Allah yang punya berarti. Oh berarti selain Allah nggak wujud? Enggak wujud selain Allah. Tapi kita ada Ustaz, bukan ada, diadakan. Bahasa Arabnya maujud. Jadi yang wujud sejati itu hakikatnya hanya Allah. Selain Allah bukan wujud, maujud, diwujudkan oleh Allah. Makanya sifat wujud itu sifat nafsiyah. Hanya Allah yang punya sifat itu. Selain Allah nggak punya sifat itu. Yaitu sifat wujud tadi itu. Di mana yang ada itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Tapi ada, diadakan. Ngerti paham maksudnya ya? Makanya kan kalau kita merasa perasaan yang kita harapkan tidak kunjung ada, berharap ada yang maha ada untuk mengadakan. Kalau kita ada masalah yang kita ingin masalah itu tidak ada, ya mintalah kepada yang mengadakan agar itu ditiadakan gitu. Makanya kan di antara doanya Abu Darda radhiyallahu anhu itu apa? Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada pasti ada. Dan apa yang Allah kehendaki tidak ada tidak akan pernah ada. Itu di antara doanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Masya Allah kana
wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, makanya kita ini ya dekat-dekat sama Allah lah, baik-baik sama Allah. Adapun namanya manusia kadang berbuat salah, segera tobat minta ampun kepada Allah. Dan rumusnya saya sering sampaikan, jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Pokoknya gitu aja. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata al-baqi, tetapi ditemukan ayat yang memiliki kata kerja yang menunjuk kepada Allah yang memiliki sifat kekal, yaitu di surah Ar-Rahman. Kalau gitu al-baqi ada di mana Ustaz? Dulu di awal belum ya? Dulu kita pernah bahas nama Allah pertama ya, pernah di bab ma'rifatullah dulu ya. Ada dalam riwayat At-Tirmidzi itu al-baqi itu. Jadi kalau Al-Bukhari kan tidak merinci nama-namanya, kalau riwayat At-Tirmidzi dirinci nama-namanya itu. Nah, di sini di surah Ar-Rahman ayat 27 ada kata kerja yang menunjukkan bahwa Allah itu al-baqi. Yaitu di surah Ar-Rahman ayat 27 Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia tetap kekal dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, sebenarnya ayat ini menarik sebenarnya ayat ini. Ini ayat 27 surah Ar-Rahman ya. Ayat 26-nya Allah menyatakan begini. Sebelum Allah menyatakan kekalnya zatnya, Allah menyatakan tentang tidak kekalnya dunia. Kata Allah, ayat 26-nya itu, kullu man 'alaiha fan. Setiap siapapun yang ada atau apapun yang ada di atas bumi ini atau yang berada di dunia ini, semuanya ujungnya fan. Fan itu apa? Habis, lenyap, tiada, rusak. Fan itu artinya. Jadi kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi ini atau yang ada di dunia ini semuanya ujungnya habis pokoknya. Kullu man 'alaiha fan. Terus Allah segera lanjutkan dengan ayat itu, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu zat Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Nah, menariknya gini sekarang. Kalau kita bicara ayat 26-nya itu, terus kita telisik, kita lihat ayat berikut sebelumnya 25, 24, 23, 22, 21, 20, agak ke belakangan itulah. Itu ternyata Allah sedang menceritakan tentang keindahan dunia. Begitu Allah menciptakan keindahan dunia, Allah puncai dengan pernyataan kullu man 'alaiha fan. Semuanya ujungnya habis lah. Tapi terus Allah lanjut, yang kekal abadi itu zat Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Seolah-olah Allah mau bilang gini, potensi duniawimu itu kalau nggak diukhrawikan itu habis, kira-kira gitu. Jadi apa-apa kalau kita gunakan di jalan Allah yang Allah ridhoi, itu akan diabadikan nilainya oleh Allah. Ini baju yang kita pakai ujungnya usang, tapi karena kita pakai untuk nutup aurat, kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk taklim kajian, kita pakai untuk silaturahim, kita pakai untuk mencari nafkah untuk keluarga, maka fisik baju ini memang hancur. Tapi pada akhirnya ya, tapi nilai dari baju ini, baju kita ini, insya Allah diabadikan oleh Allah. Itu namanya mengukhrawikan duniawi kita. Apa yang kita makan itu habis jadi kotoran. Tapi karena makanan yang kita makan untuk mentenagai kita sholat, mentenagai kita berzikir kepada Allah, mentenagai kita untuk hadiri majelis ilmu, mentenagai kita untuk kebaikan-kebaikan yang lain yang Allah ridhoi, maka sebetapapun fisik makanan kita habis, tapi nilai dari makanan itu diabadikan oleh Allah. Jadi tadinya makanan yang kita bawa itu bekal makan kita di dunia, tapi karena kita pakai untuk mentenagai kebaikan, menjadi bekal kekal itu. Menjadi apa? Bekal kekal. Kenapa? Karena nilainya dikekalkan oleh Allah, karena telah kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Nah, makanya saya ulang, pandai-pandailah kita ini menggunakan aset duniawi kita untuk ukhrawi, supaya nilainya diabadikan oleh Allah. Nah, makanya siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia pasti tertipu. Karena bumi ini bukan tempat tinggal, bumi ini tempat meninggal.
Itu seperti itu. Dan ingat tadi kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Tadinya kita nggak ada di bumi kan? Kita ada di bumi. Selain nggak ada lagi biasa. Ya lanjut perjalanan kan, pulang kampung. Mudah-mudahan surga lah, amin. Allahumma insyaallah. Surga tanpa hisab, tanpa adab, amin. Allahumma amin insyaallah. Al-Biqai dalam tafsirnya Nadmud Duror, namanya Asy-Syaikh Ibrahim Al-Biqai rahimahullah, menyatakan bahwa Allahul Baqi, sebagai dia yang wujudnya kekal, bersinambung tanpa akhir, sedang wujud selainnya tidak bersinambung. Al-Qasas ayat 88. Al-Qasas surah ke-28 ayat 88, Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Jangan syirik maksudnya ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Allah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentu dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kalau bahasa sederhananya, selain Allah berubah. Hanya Allah saja yang tidak akan pernah berubah. Tetap dalam kemahaannya, dalam kemahakuasaannya, tetap dalam segala-galanya, yang maha dalam segala-galanya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu berubah. Sambil contoh gini misalnya. Sebutlah misalnya orang menuhankan Fir'aun misalnya. Pertanyaan, tahan berapa lama Fir'aun? Apakah dia tidak akan menua? Menua juga. Apa dia tidak akan mati? Mati juga kan? Namrud juga begitu. Dan makanya ketika Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun, pasti tanya, Allah itu siapa toh? Allah itu siapa toh Musa? Nabi Musa menjawab, Rabbi wa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah itu kata Nabi Musa, ya Tuhanku, ya Tuhanmu, dan Tuhan bapak-bapakmu dulu. Disitulah pengikut Fir'aun pada mikir, iya, Tuhannya Musa itu Tuhannya Musa, Tuhan kita, dan Tuhan bapak-bapak kita dulu. Sementara kan saat itu anak buahnya Fir'aun mikir, Tuhan kita Fir'aun. Pertanyaannya, sebelum Fir'aun lahir Tuhannya siapa? Kan jadi mikir gitu orang. Sebelum Fir'aun lahir Tuhannya siapa? Kalau mereka menuhankan siapa? Fir'aun. Dan kalau di surah, saya lupa di surah apa ya, ada tantangan dari Allah gini. Kalau bahasa kita tidak apa-apa ngaku sebagai Tuhan, tapi pertanyaannya, pernah nggak dia punya reputasi menciptakan langit dan bumi? Itu surah apa? Saya lupa itu. Ada lah pokoknya, nanti kita buka lagi. Jadi saya coba mau ada Mbak Google saya tanya. Surah At-Tur ya. Surah At-Tur. Surah At-Tur itu surah ke berapa surah At-Tur itu? Surah 2 ya? Wah, apa nih? Alhamdulillah. Saya di pesantren tuh enggak, kalau pesantren model kita kan enggak diajari nomor surat ya. Nomor surat Firqar. Ntar saya baca dulu ini.
ini ya. Ini kan dari sini ya, dari ayat 35 itu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kok ngaku sebagai Tuhan itu? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka pernah punya reputasi pernah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan itu. Jadi orang yang ragu-ragu yang masuk Tuhan kok ngentuti barang. Am indahum khazain rabbika am humul musaitirun. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhan, ataukah mereka yang berkuasa dan seterusnya. Jadi itu diantaranya supaya kita tuh mau mikir itu maksudnya. Kok menuhankan selain Allah itu. Saya masih ingat dulu zaman saya masih mahasiswa itu ada anak mahasiswa yang keblinger. Kapan itu, Ustaz? Tahun 90-an, Pak. Oke. Saya masih muda, Pak, tahun 90-an. Tahun 90-an tuh jadi dia kepleset di filsafat gitu ya. Terus ngaku sebagai Tuhan gitu. Betul itu ngaku sebagai. Ini kisah nyata. Ya ngaku sebagai Tuhan. Satu saat dia izin nggak masuk kuliah. Terus tapi dia nggak satu fakultas dengan saya. Saya kan fakultas syariah dulu. Kalau fakultas syariah itu nggak bisa sesat ya, karena kalau mau sesat harus punya dalil. Agak susah sesat. Kalau anak akidah filsafat kan kadang kalau nggak hati-hati kan bisa lost doll gitu loh. Dan itu betul, dia sampai ngaku sebagai Tuhan gitu. Dia kepleset di filsafat gitu. Terus sesaat dia nggak masuk kuliah karena sakit. Mencret saat itu. Kata teman-teman gini, Tuhan kok mencret. Artinya untuk membantah mereka itu nggak usah daki-daki. Cukup pakai omongan orang-orang awam aja udah selesai. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Sampai Ustaz dia minta rokok sama temennya, kata temennya berseloroh, Tuhan kok minta rokok sama hambanya. Itu kisah nyata itu. Akhirnya tidak tahu tobat apa enggak itu akhirnya itu. Allahu Akbar. Macam-macam ya. Semoga Allah selamatkan iman Islam kita dan keluarga kita, anak cucu kita semua. Amin Allahumma insyaallah. Allah, saya ulang, Allah itu enggak pernah berubah. Maka keyakinan kita tentang Rahman Rahimnya Allah, Al-Wadudnya Allah, Ar-Raufnya Allah, bla 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 bla, serta rumus yang Allah letakkan bahwa rahmatnya itu mengalahkan murkanya. Kalau ada seorang hamba berbuat sesuatu yang mengundang murkanya, bersamaan itu dia mengundang rahmatnya dengan taubat, misalnya yang mendengar adalah rahmatnya. Itu rumus yang tidak akan pernah berubah. Yang Allah, karena Allah itu kalau berubah bukan Allah namanya, gitu loh. Makanya sering, jangankan di masa kita, di masa Nabi saja, ketika Nabi bercerita tentang Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan itu saya baca dalam kitab Abu Abul Fardnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Saya baca juga dalam kitab Ad-Da'wa Dawa Karimul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, juga disebutkan di situ gini. Para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, itu kan nabi. Kita ini bukan nabi. Apakah kalau kita membaca yang sama, Al-Anbiya 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kita akan dapat yang sama." Kan itu sama dengan soal gini, itu kan nabi, kita bukan nabi. Yang jawab bukan nabi itu. Yang jawab Allah langsung di ayat 88 Al-Anbiya. Ayat surah ke-21 ya Mas ya. Mana yang jawab tadi? Al-Anbiya surah ke-21 ya. Iya, berarti saya hafal juga. Ya, sambil saya biar enggak lupa ini. Jadi Al-Anbiya itu ayat 88-nya kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus, kami akan selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sering orang berkata, itu kan nabi. Kita kan bukan nabi. Jawaban kita sederhana. Beliau dan kita memang enggak sama, tapi kan Tuhannya sama. Kita dan Nabi Yunus itu memang enggak sama. Baina sama wa sumur lah, bahkan telengnya sumur, enggak jauh lah kita sama beliau itu. Beliau ibarat langit, kita bumi, atau bahkan sumur di bumi itu. Tapi beliau dan kita ada yang sama. Apa? Tuhannya sama. Dan Allah sebagaimana kuasa memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus, Allah juga kuasa memberikan pertolongan pada kita. Artinya apa? Allah enggak pernah berubah. Kadang kalau kita bicara tentang masa lalu, tentang para nabi dan orang-orang soleh terdahulu, sebagian orang mengatakan itu kan dulu, Ustaz.
Iya, dulu dan kita sekarang memang beda. Tapi dulu dan sekarang itu Tuhannya sama. Dan Tuhan yang dulu menolong orang-orang soleh itu adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah terkait Rahman Rahimnya. Makanya gini, ini sebagian para ulama menjelaskan, kenapa nanti di akhirat itu satu-satunya nabi dan rasul yang tidak panik dengan hari kiamat ketika semua nabi termasuk Nabi Adam alaihissalam dan ulul azmi minar rusul, nabi yang top-top itu mengatakan nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Satu-satunya tenang menghadap kepada Allah sambil bersujud mohon izin untuk memberikan syafaat. Itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata sebagian para ulama menjelaskan, karena Nabi kita itu meyakini bahwa Allah yang sedang beliau hadapi di akhirat itu adalah Allah yang sama sewaktu di dunia, yaitu Rahman Rahim, itu nggak pernah berubah. Bahwa Allah yang dihadapi Allah yang maha pemaaf, yang hobinya memaafkan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah itu tidak hanya maha pemaaf, Allah itu hobinya memaafkan. Kurang apa kita ini bertuhankan Allah yang hobinya saja memaafkan? Makanya kalau ada orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kok tidak diampuni oleh Allah, itu kebuangetan itu. Bukan kebangetan, kebuangetan itu. Itu doanya aja Nabi ajari, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga kita yang diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Diampuni dan dimaafkannya. Kalau diampuni itu kasus kita ditutup. Kalau dia maafkan, dosa kita dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau diampuni, dosa kita ditutup, kasusnya ditutup, di SP3 kan, di PTS kan, di deponering. Tapi kalau dimaafkan itu dicabut dosa kita sampai ke akar-akarnya. Ada yang nanya, emang dosa ada akarnya Ustaz? Di antara nama dosa itu ismun di Al-Quran. Ismun itu di antara artinya adalah buntut yang panjang. Kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Kadang. Ada yang berujung pada masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, macam-macam. Kalau berhasil meraih pemaafan dari Allah, maka dosa itu dicabut oleh Allah sampai ke akar-akarnya, insya Allah sakit sembuh, utang lunas, keluarga jadi membaik, insya Allah. Nah itu namanya dicabut sampai apa? Ke akar-akarnya. Yang jomblo tetap dapat jodoh. Ini sudah punya istri masih jomblo? Jomblo semua. Kenapa? Saya udah. Oh, jangan sudah. Jangan sudah semua. Oh belum. Nah, saya sekarang nanya, barangkali ada yang punya kandidat mau. Bon, tapi terlepas dari itu saya mau sampaikan Allah yang dulu, Allah yang sekarang itu Allah yang sama dan tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Bon, paham nggih? Sampai sini bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, itu rumusnya itu. Allahu Akbar. Terus kemudian coba kita perhatikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak menyembah, yang tidak kekal di Al-An'am surah ke-6 ayat 75 sampai 77 itu. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam,
Dia berkata, sungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Perhatikan juga ayat berikutnya di Al-Qasas ayat 60-nya. Yang sebelumnya berarti ya. Nanti itu sampai situ aja. Pokoknya ujungnya dia qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi ada yang mengatakan ini Nabi Ibrahim sebenarnya dari awal sudah menuhankan Allah, Nabi Ibrahim. Jadi beliau tidak pernah berbuat syirik sebagaimana kaumnya yang berbuat syirik. Karena Nabi Ibrahim itu oleh Allah diberi yang namanya hikmah. Hikmah itu kemampuan melampaui batas usianya. Kemampuan berpikir, bersikap melampaui batas usianya. Di saat kaumnya punya tradisi membuat patung dan menyembah patung itu, Nabi Ibrahim tidak punya kebiasaan itu. Karena beliau kritis. Beliau melihat, ya masa sih dibuat-buat sendiri terus disembah-sembah sendiri padahal nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampai beliau penggal kepala patung yang paling besar, patung yang kecil-kecil yang dibiarkan yang paling besar terus dikasih kapaknya di kepala yang paling besar itu. Kemudian orang mengatakan, katanya kamu ya Ibrahim yang matain kepala-kepala berhala-berhala ini. Paling besar itu kapaknya di dia. Mana bisa dia nggak bergerak aja nggak bisa kok. Sudah tahu bergerak nggak bisa, kenapa disembah kata. Oh itu akhirnya berjumpa dan beliau dibakar hidup-hidup itu. Dan kalau berkehendak Allah berkehendak yang nggak ada yang sulit, beliau selamat. Jadi singkat cerita, Nabi Ibrahim ini terkait ayat itu juga mengajari pada mereka. Aku loh sekali nyembah bintang, tapi bintang yo kalau ono gak ono, kadang ada kadang nggak ada. Saya nggak suka Tuhan yang begitu itu. Itu ngajari kaumnya. Aku mau nyembah bulan, matahari, wah, ujungnya hilangnya. Kok Tuhan hilang-hilangan ogah aku, tak malas aku. Sampai akhirnya aku tak nyembah yang menciptakan semua itu. Kan begitu ujungnya itu, yang menciptakan semua itu. Nah, jadi memang Nabi Ibrahim itu dari awal memang tidak pernah berbuat syirik. Ingat ya, para nabi dan rasul itu diberi oleh Allah namanya irkhas. Jadi kandidat nabi itu punya irkhas. Semacam mukjizat yang belum jadi ya. Jadi mukjizat yang belum jadi itu di atas yang karomah. Jaminan mutu pemuda-pemuda para nabi itu steril dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, termasuk menyembah selain Allah. Makanya kan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aukamakal aku ini dari zaman Nabi Adam selalu berpindah dari sulbi yang suci ke rahim yang suci, sulbi yang suci ke rahim yang suci." Itu ini pakai dalil oleh para ulama. Ini hadis sahih ada saya baca dalam kitab Fiqhus Sirah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah itu kalau kata para ulama berdalil pada hadis itu, maka orang tua Nabi itu berarti enggak musyrik. Karena kalau beliau musyrik, Quran menyatakan orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Musyrik itu najis. Nah, sementara Nabi bersabda dalam hadis qudsi itu, dalam hadis yang sahih itu, aku ini aukamakal dari zaman Nabi Adam selalu berpindah dari sulbi yang suci ke rahim yang suci, sulbi yang suci ke rahim yang suci. Kalau orang tua Nabi musyrik, berarti sulbi yang najis ke rahim yang najis. Itu yang dipakai dalil oleh sebagian para ulama yang menyatakan bahwa orang tua Nabi itu bukan orang yang musyrik, bukan orang yang kafir. Kenapa? Karena kalau kafir, kalau musyrik, bahasa Al-Quran apa? Najis. Sementara Nabi dari sulbi yang suci ke rahim yang suci terus. Itu dalilnya diantaranya. Lanjut. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim menyadarkan orang tentang pentingnya tauhid, mengisahkan Allah, di mana Allah itu zat yang akan selalu ada untuk kita. Coba, siapa yang tidak pernah meninggalkan kita? Bayangan kita pun pernah meninggalkan kita. Karena ada orang, bayangan kita tidak pernah meninggalkan kita. Ada masa di mana bayangan kita meninggalkan kita. Kapan? Saat gelap. Artinya semua potensial meninggalkan kita. Hanya ada satu yang tidak akan pernah meninggalkan kita, sedurhaka apapun kita. Loh, bukannya Allah menjauh, Allah tidak pernah menjauh. Kita yang menjauh.
Karena Allah itu akrab min hablil warid, bahkan Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat-urat leher kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Saya enggak ngomong Allah di mana-mana loh, nanti salah paham. Enggak, saya cuma ngomong wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Artinya kita ini selalu dibersamai oleh Allah secara umum. Diperhatikan oleh Allah secara umum. Disaksikan oleh Allah secara umum. Semua kita disaksikan secara umum. Bahkan fa'aina matuwallu fasamma wajhullah itu bahasa Quran ya. Kemanapun kamu menghadap situ ada wajah Allah. Dalam pengertian kita menghadap kepada Allah, kemanapun kita berada kita tidak pernah bisa berpaling dari Allah. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan Allah siapa? Kita. Jadi kita yang lari dari Allah, bukan Allah yang menjauh dari kita. Itu pun Allah masih tetap mendekati kita. Allahu Akbar. Cuman yang boleh nanya, boleh monggo. Tapi pas di sini maksudnya ya karena ini kalau ngaji separuh-separuh juga kan jadi nggak lulus gitu ya. Jadi gini, kalau yang tadi separuhnya aja kayak gini gimana satunya? bukan yang disinggung tadi kan sebenarnya Allah tuh selalu ada di dekat kita lah, saya gitu kan, kita yang meninggalkan Allah ya. Kalau kita mau kembali ke sana, ini ya kebetulan kemarin pas saya di pulang ketemu teman-teman lama ya kemudian. Nah terus trennya malah sekarang orang melupakan Allah karena contohnya aja paling kasar contohnya apa? Misalkan haus nih, haus. Saya minum, yang bikin saya nggak haus karena air. Padahal sebenarnya yang bikin kita nggak haus bukan air tapi Allah. Ya kan? Misalkan Gitu. kita lapar nih, kita makan yang begininya itu kalau mangan gitu, kalau makanan gitu. Tapi kalau tujuan marifatnya bukan lah. Allah ini, kata Allah yang ngasihnya Allah gitu loh. Gitu kan. Nah, terus kan kalau ada syariat, hakikat, manfaat kan, ada yang tahu lah. Terus. Nah, terus ada kita itu sebenarnya ada yang menutup kita. Kalau mungkin apa ya, kan sebenarnya seluruh dunia itu sebenarnya nggak ada gitu. Kalau bayangannya kan nggak ada kan, cuma ada Allah nih. Terus. Kan cuma ada Allah. Nah, ada Allah menciptakan semuanya. Mungkin ada yang mungkin ini masih ada yang pertama kali mungkin Nur Muhammad yang diciptakan. Jadi tajalinya Allah kan, tajalinya Allah itu ke semua makhluk itu tajali kan. Semuanya termasuk. Nah, yang membuat kita itu sebenarnya apa gitu di situ kan? Karena Allah itu ada. Nah, kaitannya sama itu bukan aliran, tapi kalau mungkin mengkaji hakikat manfaat. Nah, ini ada satu zikir gitu ya, zikir ya. Saya sempat karena kita debat ya, seperti di debat. Kamu nggak akan usul kalau kamu masih zikirmu la ilaha illallah. La ilaha illallah, nggak akan usul. Zikir ada la ilaha illallah. Dan hati-hati ya. Hati-hati dari maksud la ilaha illallah itu tidak ada dan selain saya. Nah, kalau kita kembali ke yang dulu kan sering cuma masalah tuh kayak sesi jenar terus al-halaj itu. Tapi kalau kita dari beberapa persepsi orang ini benar sebenarnya mereka ini benar gitu. Mereka itu benar gitu. Cuman mungkin dia mengajarkannya tidak pada satu orang yang mungkin pemahamannya sudah mencapai ke arah sana. Nah, yang mungkin di sini itu adalah yang tadi di sini saya agak bukan tersendiri meninggalkan Allah. Allah tuh nggak pernah meninggalkan kita gitu. Yeah. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Allah tuh ada di kalau kasihnya, badan kita ya kalau mau lihat ke arah sana kita tajalinya dari Allah. Nggak ada makhluk di dunia sebenarnya nggak ada makhluk apapun nggak ada kan. Makanya kan kalau mungkin pernah dengar maksudnya Al-Quran itu kan satu ini kan dikumpulkan dalam Yasin ditarik dikumpulkan dalam Al-Fatihah ditarik cuma satu titik mbak ya kan bi kana makana bi pun ya pun nah ditariknya kan salah ya ujungnya satu titik di situ nah, kok bisa-bisanya kita
meninggalkan itu gitu. Iya. Nah, jadi fokusnya itu apakah ya kalau dibilang kita itu meninggalkan Allah, nggak kan kita bisa meninggalkan Allah. Karena Allah ada. Nah, apa yang menyebabkan kita melupakan itu? Iya. Jadi gini, kan saya bilang tadi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita saja meninggalkan Allah. Itu pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maksudnya tindakan kita itu menjauh dari Allah. Tindakan kita menjauh dari Allah. Itu saja Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bukan maksudnya. Oh, nggih. Napa. Jadi kan kalau di raga ini kan ya kalau kita belajar ilmu hikmah misalnya Nggih. ada jasad, ada ruh, mungkin ada nafsu. Nggih. Nah, apa yang menutup ini ke sini? Menutup kita. Kan kalau kita mungkin berpulang ya, jasad ini berpulangnya ke kuburan. Ruh tapi ke alam barzah. Beda loh kuburan sama alam barzah. Betul. Nah, yang menutup itu kita itu di mananya gitu. Menutup kita gitu. Sebenarnya kalau kita nggak ketutup, ya mungkin benar orang-orang yang hakikat itu mungkin benar dalam hati saya juga nggak mau nyalahkan mereka, tapi saya ada benar juga gitu. Saya sebenarnya dulu sering juga diskusi dengan teman-teman yang begitu. Cuma karena saya merasa pusing, saya balik, aku yang syariat yang mana lah. Karena dan memang saya orang fikih, jadi keluar orang fikih. Makanya ketika jenengan ngomong gitu itu ya sedikit sebanyak saya paham. Cuma saya nggak berani menturuti diskusi itu. Karena saya memutuskan saya tak ada di wong fikih wae lah aku. Ning aku belajar tasawuf. Nah, tapi kalau mboten saya enggak mau menturunkan itu. Jadi gini, ini bahasa-bahasa yang mudah dipahami saja. Dan kalau pakai bahasa jenengan dan bahasanya orang-orang yang jenengan diskusi dengan mereka itu memang lama-lama ngeluh, kok sok-sok malah gak ngamal, malah pusing karepe dhewe. Nah, sebagian ngoten nggih dituruti lho. Dituruti iso gendeng karepe dhewe niku. Nah, karena memang bahasa gini loh. Kita itu levelnya di mana sih? Kalau anak kecil kasih ASI dulu lah, jangan makanan ya bubur dulu aja jangan. Kenapa? Enggak kuat lambungnya. Nanti kalau usia batita baru mulai bubur. Kan gitu ya, mulai bubur itu pun bubur yang sangat halus. Nanti mulai tambahi susu tambahan atau apalah. Nanti umur 6 bulan beda lagi, umur 6 tahun wis mulai mangan jagung bareng. Nah, sama dengan kalau maaf kita masih endek-endekan belajar agama langsung diwantem hakikat mbok ngeluh. Bisa. Oh, enggak murtad alhamdulillah nih. Enggak gendeng alhamdulillah nih. Nggih saya itu. Nah, saya merasakan saat itu pas saya disuruh teman-teman itu, wah, aku gak nyandak iki lek tak terus ngeluh aku balik. Dan itu nasihat guru saya dulu. Kalau kan pas mondok di Nur Jadid Peton Probolinggo, Kiai saya Allah Kiai Haji Zaini Mun'im itu cerita, santri, kalau kalian nanti belajar agama semakin mendalam kok bingung, kembalikan ke pelajaran ibtidaiyah. Jadi kalau Anda belajar agama mulai ngeluh, mulai bingung, iki janjane ya apa to? Itu kembalikan ke pelajaran ibtidaiyah. Kalau bahasa sederhananya wis lek ngeluh di tingkatan-tingkatan tertentu balik bagaimana ketentuan syariatnya. Itu yang paling mudah itu. Saya mau terangkan dulu begini, ngoten nggih. Tadi saya mau berangkat dari soal makan dan minum. Oh iya, Allah memang hakikatnya yang buat kita kenyang, yang buat kita tidak haus, yang membuat kita haus, kita lapar, itu Allah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bahkan kalau gini contoh gini. Kalau kita berangkat dari situ ya, pernah suatu saat Nabi itu ada seorang sahabat makan buahnya itu enggak kenyang-kenyang. Makan buahnya enggak kenyang-kenyang. Terus Nabi itu nanya, kamu makan sendiri-sendiri kali? Enggak ya Rasulullah. Sesekali makan bareng lah. Bismillah makan bareng. Alhamdulillah. Ada di Riyadhus Shalihin itu. Sahabat itu mempraktekkan. Satu piring dimakan berdua. Satu piring dimakan apa? Berdua. Kan ada orang yang 2 piring makan sendiri, ada yang sepiring makan berdua kan ada. Jadi ada sepiring berdua, ada yang 2 piring sendiri itu ada. Nah itu ini sepiring makan berdua. Qadarullah kok jadi kenyang. Oh ternyata nanti ada hadis Nabi riwayat Abu Ya'la hadisnya sahih itu. Ahabbut ta'ami ilallahi kasratul aid. Makanan yang paling Allah suka itu adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak artinya bersama-sama itu. Oh ternyata ada unsur barokah kalau kita makan bersama itu. Itu bukti bahwa yang memberi makan
sampai kenyang itu ternyata bukan makanan itu, tapi Allah yang menciptakan makanan itu. Nah, maka dari situ kita belajar kan, kita belajar. Ketika kita haus, terus kita minum, berarti minumnya karena haus. Kita haus terus minum, berarti minumnya karena haus. Nah, itu hukumnya apa kalau di fikih itu? Makan minum karena haus itu mubah ya. Mubah itu artinya nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya ya. Tapi coba kalau kita begini, begitu kita haus, kita bertanya, perintah Allah kalau haus apa ya? Minum kan kulu ada perintah dalam kan kulu washrabu wala tusrifu. Oh, perintah Allah suruh minum. Berarti kita minum karena perintah Allah. Beda nggak itu? Beda. Kita niat minum karena haus sama niat minum karena menjalankan perintah Allah itu beda. Terus cara minum yang ikut cara minumnya Rasulullah Muhammad SAW. Bismillah tangan kanan hamdalah. Bismillah tangan kanan hamdalah. Itu nggak cuma dapat pahala, tapi dapat cinta Allah, dapat ampunan Allah. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Makan juga sama. Begitu kita lapar, pertanyaannya perintah Allah kalau lapar apa ya? Makan. Oh, berarti saya makan karena perintah Allah. Itu beda dengan kalau kita makan karena lapar. Terus cara makan ini cara makannya Rasulullah. Bismillah, tangan kanan, hamdalah. Itu nggak cuma dapat pahala, dapat cinta Allah, dapat ampunan dari Allah. Nah, itu kita kalau kita memaknai bahwa semua hakikatnya dari Allah itu memang begitu. Nah, cuman harus ingat juga bahwa memang hakikatnya semuanya Allah. Tapi ingat, Allah punya sistem namanya sunnatullah. Kebiasaan-kebiasaan yang Allah bangun. Nah, kebiasaan yang Allah bangun itu harus kita taati sistemnya. Makanya kalau kita ngomong secara sunnatullah, kenapa saya makan? Karena lapar. Kok jadi kenyang? Ya karena saya makan. Itu sebenarnya nggak selalu kufur sebenarnya. Asal yang dia maksud adalah ini berdasar sistem yang Allah bangun namanya sunnatullah. Paham nggak? Ya. Jadi kita sedang bicara sunnatullah. Walaupun saya yakin seorang yang beriman pasti dalam arti meyakini semuanya karena Allah. Saya yakin itu. Semua orang beriman pasti meyakini. Cuman bahasa sunnatullahnya itu gitu loh. Bisa dimengerti nggak sebenarnya? Ya, itu bahasa-bahasa sunnatullah. Nah, makanya Quran ngajarin gini misalnya. Kalau jenengan baca surah Al-Hadid ayat 22, itu kan semuanya dari Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Semuanya telah tercatat di Lauh Mahfuz. Kita ngaji ini atas kehendak Allah. Kalau sudah tercatat dengan baik di Lauh Mahfuz ini semua kejadian ini. Tapi coba kita baca di surah Al-An'am, di surah An-Nisa ayat 79 itu. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apapun yang terjadi pada kamu dalam bentuk kebaikan, katakan itu dari Allah. Tapi kalau keburukan yang terjadi pada dirimu, katakan itu karena salahmu sendiri. Itu berarti apa itu? Allah sedang bicara dalam konteks akhlak. Tapi keyakinan kita khairihi wa syarihi itu semua min Allah. Itu kan rukun iman itu. Tapi kalau ketika bicara, Allah nyuruh kita bicara begitu. Makanya Nabi Ibrahim itu pas sembuh ngomongnya Allah. Pas sakit ngomongnya dirinya. Wa idza maridtu, begitu sembuh fahuwa yashfin, Allah yang menyembuhkan aku. Allah. Makanya Nabi Adam itu saat dikeluarkan dari surga, beliau enggak berkata begini, ya Allah, Engkau yang telah mentakdirkan hamba keluar dari surga, bahwa ya hamba diampuni. Enggak. Beliau malah sibuk mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hamba yang salah ya Allah, hamba yang salah. Nabi Adam bukan tidak tahu bahwa itu skenario Allah. Allah menyatakan nanti mengenai Nabi Adam untuk di bumi kok. Tapi beliau tidak berani berkata begitu. Yang beliau hantam dirinya. Karena itu sunnatullahnya memang. Sistem yang Allah bangun begitu. Allah maunya begitu. Bahkan beliau tidak berani menyalahkan iblis yang nyata-nyata menggelincirkan beliau kan. Quran yang membahasakan fa'azzalahuma syaitan. Beliau tidak mengatakan wah ini gara-gara iblis buat apa ini ya Allah. Tidak ada gitu beliau. Beliau sibuk menghantam dirinya. Tapi justru begitu itu kan malah dekat pertolongan Allah kan.
Justru karena itu Nabi Adam diampuni oleh Allah, kata Ibnu Abbas, bahkan diangkat dari Nabi dan Rasul setelah keluar dari surga. Jadi Nabi Adam itu pas di surga itu belum jadi Nabi dan Rasul. Baru jadi Nabi dan Rasul setelah keluar dari surga itu. Umatnya siapa? Ya istrinya Dewi umatnya pertama itu. Baru nanti anak-anaknya itu umatnya itu. Allahu Akbar. Nah, jadi istilah yang saya pakai tadi niku mungkin istilah saya itu nggak cocok dengan istilah yang orang-orang makrifat tadi. Karena istilah yang saya pakai itu memang istilah sunnatullahnya itu seolah-olah, bukan seolah-olah, memang nyatanya manusia itu durhaka kepada Allah, yang berarti itu menjauh dari Allah kan. Nah, cuman Allah tidak pernah menjauhi kita secara umum. Sehingga kita tidak pernah bisa jauh dari Allah sebenarnya. Allah itu selalu bersama dengan kita dalam tanda kutip, yang mengawasi kita, memperhatikan kita, membersamai kita. Cuman itu kan secara umum. Yang kita inginkan dari Allah adalah kita ini dibersamai oleh Allah secara khusus. Dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan barokahnya, dengan pertolongannya. Caranya gimana Ustaz? Selalu miliki niat yang baik. Orang kalau punya niat yang baik yang Allah ridhoi, itu dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang baru niat baik saja sudah diberi pahala oleh Allah seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Dan pahala itu rahmat Allah. Berarti orang kalau punya niat yang baik, dia selalu akan dibersamai oleh Allah secara khusus dengan rahmatnya. Perbanyak zikrullah. Orang kalau berzikir kepada Allah, kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah Allah, maka aku akan sebut, ingat dan sebut kalian. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Dalam arti kita akan diperhatikan oleh Allah secara khusus. Perbanyak doa. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Al-Furqan ayat 77 itu. Katakanlah wahai Nabi, kalau bukan karena doa-doa kalian, Tuhan kalian Allah akan cuek terhadap kalian. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Nah, tapi ingat tadi, di samping sunnatullah, memang Allah punya sistem yang namanya masyiatullah, kehendak Allah. Kalau bahasanya Imam Ghazali, orang sebagai pemilik sunnatullah bisa berbuat, Allah sebagai pemilik sunnatullah bisa berbuat di luar sunnatullah. Nah, makanya itulah kenapa kemudian kalau dalam hal tasawuf misalnya, saya itu lebih condong kepada Imam Ghazali sama Imam Junaid al-Baghdadi rahimahumullah. Pas kena Ibnul Arabi, kena Al-Halaj, ngeluh kula nih. Yang khawatir itu kalau alimnya mungkin tidak ada masalah. Kalau awamnya itu yang ngeri itu, awamnya. Makanya Imam Ghazali kan termasuk yang berhasil mengkombinasikan antara fikih dan tasawuf sekaligus. Itu tercermin dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau misalnya. Makanya di kitab fikih itu biasanya kitabus shalah. Beliau enggak adabus shalah. Kitabul wudu, adabul wudu. Pakai adab tata krama. Karena itu beliau mencoba mengkombinasikan antara fikih dengan tasawuf. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atau mulai didiskusikan sundul langit, kita ngobrol nanti orang turun sini kita udah ngawang ke langit itu. Lah tak turuti tapi sengaja kalau tak turuti. Ya kalau ini langsung angkat tangan ya. Iya, angkat saya saat itu nggak cuma angkat tangan, angkat kaki saya. Loh, kalau saya dengerin itu saya bisa ngeluh sendiri saya itu. Rasanya saya mau tambah ngeluh terus. Tak mulai ya. Cukup ketemu aneh-aneh. Gak kuat itu. Makanya kalau ketemu orang-orang yang begitu itu jangan minta nasihat, minta didoakan aja. Imam Syafi'i itu pernah bertamu ke seorang ulama besar, saya lupa namanya, bersama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Syafi'i udah pesen, kalau ketemu ulama ini jangan tanya, jaluk donga wae. Imam Ahmad itu nanya, dijawab jawaban malah Imam Ahmad yang sudah hafal 1 juta itu ngeluh. Kata Imam Syafi'i tak kandhani aja takon kok. Ketemu gitu itu minta doa saja. Wis yai dongaken mawon yai. Udah kena nasihatnya jangan ngeluh sih. Anda harus punya basic syariat yang cukup. Bukan apa-apa, takutnya kita tidak siap kuda-kudanya itu. Itu makanya kalau kiai saya dulu punya rumus gitu. Pokoknya santri kalau udah mendalami ilmu agama sampai meluas itu, kalau udah mulai bingung kembalikan ke pelajaran ibtidai, pelajaran dasar dalam agama. Saya pulang yang ngoten gak ngeluh-ngeluh balik maning balik yang dasar ya. Ngoten. Oh ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab.
Saya itu mempelajari konsep kayak la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Memang hakikatnya kan tidak ada anta, ana. Kalau di dunia kita masih bisa mengatakan anta, ana, huwa, apa, ya, hu, macam-macam lah. Tapi begitu nanti di